Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, fenomena tentang mujizat berlangsung terus hingga saat ini dalam kehidupan beriman kita. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan dan sakit. Di samping mereka melakukan upaya pengobatan medis, juga dengan penuh berharap mencari keajaiban-keajaiban yang terjadi melalui tokoh-tokoh tertentu yang dianggap memiliki karunia penyembuhan. Hal ini sangatlah manusiawi, namun secara teologis kita bisa berefleksi serius tentang hal ini. Imanmu telah menyelamatkan. Itulah kata Yesus kepada orang buta yang berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mujizat terjadi pertama-tama bukan saja tergantung dari si pembuat mujizat, dalam hal ini adalah Yesus, namun juga dari pihak si pemohon. Dibutuhkan iman yang penuh ketika kita memohon kepada Allah. Mujizat bukanlah pertama-tama suatu perbuatan ajaib dan spektakuler. Mujizat adalah suatu tanda kasih Allah kepada kita. Yesus melakukan begitu banyak tanda-tanda ajaib untuk meneguhkan iman orang agar orang mau percaya kepada Allah dan mencintainya. Kalau orang hanya berhenti pada pelepasan atas penderitaannya, tentu saja bukan itu tujuan utama Yesus melakukan mujizat. Tujuan utama kita memohon mujizat terjadi adalah supaya kehendak Allah terlaksana dalam diri kita dan kasih-Nya dinyatakan kepada manusia. Mujizat masih terus terjadi hingga saat ini karena Allah mencintai kita terus tanpa henti. Maka mohonlah dengan penuh iman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sebagaimana diserukan oleh si buta itu, menjadi suatu doa yang hingga saat ini tetap menjadi inspirasi bagi doa-doa kita. Perjumpaan Yesus dengan si buta ini seharusnya menjadi inspirasi bagi hidup kita, bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Tentu saja Yesus tidak hanya menyembuhkan mereka yang buta secara jasmani, tetapi juga mereka yang buta secara rohani. Walau kita secara fisik bisa melihat, namun secara batin belum tentu kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan jasmani dan rohani. Inspirasi batin dari Injil Lukas hari ini antara lain bahwa perjumpaan Yesus dengan siapapun seharusnya menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena
pada kesempatan itulah akan terjadi dialog secara personal dan hasil akhirnya adalah rasa damai sejahtera. Apakah perjumpaan itu begitu intens dengan Dia? Tentu saja bisa. Melalui doa dan terus membiasakan kitab suci, maka kita akan semakin bertemu dengan Yesus. Apakah kita sudah melaksanakan hal itu? Masing-masing kita bisa menjawabnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah puisi berjudul Karena Dia Peduli. Karena Dia peduli, maka tak satu pun perkataanmu yang akan sia-sia. Setiap kata-kata baik yang kau lantunkan membuat hatinya bersuka. Setiap kata-kata kotor yang kau ucapkan membuat hatinya berduka. Karena Dia peduli, maka tak satu pun perbuatanmu yang sia-sia. Setiap tindakan baik yang kau lakukan membuat namanya teragungkan. Setiap tindakan buruk yang kau perbuat membuat namanya tercemarkan. Karena Dia peduli, maka tak satu pun pemikiranmu yang akan sia-sia. Setiap hayalan baik yang kau imajinasikan membuat hatinya bersyukur. Setiap khayalan kotor yang kau lamunkan membuat hatinya berdarah. Karena Dia peduli, engkau tak akan luput dari matanya. Engkau tak akan luput dari pendengarannya. Engkau tak akan luput dari pengendusannya. Karena Dia peduli, maka namamu ada di dalam catatannya, antara kitab kehidupan dan kitab kematian. Karena Dia peduli, maka Dia tidak hanya menghargai yang taat dan setia, tetapi juga meluapkan amarah dan penghukuman. Dan setiap kita dengan doa atau dosa tidak akan luput daripadanya. Ya, karena Dia peduli. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau dalam diri Yesus, Putra Daud. Semoga kami dapat mengimani sabdanya, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.